Bahkan Tuhan berikan kami hati-Mu Tuhan, supaya setiap firman yang kami dengar, yang kami mengerti, kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari dengan hati yang berasal daripada firman. Dan kami serahkan semua otoritas firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tutup bungkus semua kami yang hadir pada pagi hari ini, sehingga kami semua fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Segala kuasa iblis, kuasa kegelapan yang mengganggu fokus kami kepada firman Tuhan, kami usir di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu yang berdosa, yang hina ini Tuhan, supaya hamba-Mu bisa menyampaikan isi hati Tuhan bagi semua jemaat Tuhan di tempat ini. Penuhilah hamba-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan. Roh Kudus, berotoritaslah dalam ruangan ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Ya, pertama-tama saya mengucap terima kasih buat Bapak Ibu Gembala, majelis, semua dan juga jemaat Tuhan. Dan hari ini saya bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu itu semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi tidak ada yang kebetulan di tempat ini. Dan juga sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ingin berkenalan dulu sedikit dengan Bapak Ibu. Jadi biar kalau kita bertemu di jalan kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain. Nah, nama saya ini adalah Maksi Christian Lai. Saya asalnya dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Nah, NTT itu banyak suku Bapak Ibu. Jadi saya ini sukunya suku Sabu. Dan saya memiliki satu orang istri. Istri saya ini adalah seorang dari Sunda, Jawa Barat, dulu orang seberang. Dan kami bertemu di Palembang. Waktu saat itu saya masih kerja di Pertamina. Dan saya dikaruniaan 3 orang anak, 2 orang laki-laki. Yang nomor 2 ada ikut saya. Saya sengaja bawa biar dia juga bisa lihat dalam dunia pelayanan seperti apa. Dan yang nomor 1 ini laki-laki juga sering membantu kami pelayanan di Batu. Yang terakhir adalah perempuan, cewek. Nah, saya mengembalakan di GKN Hope Center Batu, Bapak Ibu. Nah, Villa GKN, jadi kalau Bapak Ibu ke Batu, kami berada di Batu di belakang BNS. Ya, ada sebuah gedung di situ, kami memakai di situ untuk melayani Tuhan. Nah, sebelum kami ke Batu, dulu kami pelayanan itu di Tidar, dekat Via Mangkok itu. Ada di gedung yang lantai 2, kami sewa di situ. Karena kasih karunia Tuhan, juga dari Malang daerah yang percayakan kita karena ada gedung yang kosong, jadi kami mengembalakan di sana. Nah, itu sedikit perkenalan dari saya. Nah, saya juga saat ini tinggal di Sekolah Tinggal Kitab Nusantara, Jalan Bandulan Barat nomor 332. Dipercayakan untuk jadi Bapak Asrama. Nah, itu sedikit perkenalan dari saya. Terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan, Ibu Gembala. Oke, baik Bapak Ibu, mari kita langsung saja kita akan baca dan merenungkan firman Tuhan. Dan pagi hari ini tema yang diberikan oleh saya, oleh Bapak Gembala, Pak Firman, yaitu hidup sebagai pewaris kerajaan Allah. Jadi tema ini yang kita akan belajar bersama-sama, yaitu hidup sebagai pewaris kerajaan Allah. Bapak Ibu, mari kita buka firman Tuhan kita yang terambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Untuk menghargai firman Tuhan ini, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. Roma pasal 8 ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli pewaris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita sering mendengar kata pewaris. Ya. Bapak Ibu pernah dengar ya kata pewaris ya. Jadi kalau kata pewaris ini, kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, sebagai seorang anak yang biasanya mewarisi harta orang tuanya, baik itu berupa properti, baik itu berupa usaha,
ataupun juga ahli waris dengan apa? Nilai-nilai kehidupan. Namun kita sebagai anak-anak Allah, kita memiliki warisan yang jauh lebih besar. Yaitu apa? Yaitu janji-janji Allah yang kekal itu. Makanya dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, dia katakan. Kita adalah ahli waris. Yaitu ahli waris apa? Ahli waris Allah. Bukan ahli waris keluarga kita atau bapak ibu kita, tapi ahli waris Allah. Untuk apa? Untuk berhak menerima janjinya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Supaya apa? Supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus. Nah, inilah ahli waris yang luar biasa, yang saya dan Bapak Ibu akan mengalami hal tersebut. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, kalau kita melihat dan menyimak melalui ayat ini, kita diajak untuk memahami bahwa sebagai pewaris janji Allah bukan hanya status. Bukan hanya status Bapak Ibu, tetapi juga tanggung jawab dan panggilan Tuhan untuk apa? Untuk kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita jangan bangga bahwa kita adalah pewaris kerajaan Allah. Bukan hanya status kita sebagai anak-anak Allah, tetapi status kita berbicara tentang tanggung jawab. Nah, kalau sudah berbicara tentang tanggung jawab, ini berat Bapak Ibu. Tidak semudah. Nah, oleh sebab itu di dalam nats yang kita baca pada pagi hari ini, ada 3 poin penting yang harus kita pahami dan kita mengerti. Bukan cuma pahami dan mengerti, tapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Itulah yang disebut dengan tanggung jawab. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih, poin yang pertama yaitu identitas kita sebagai pewaris kerajaan Allah. Ini poin pertama. Jadi kita mendapatkan identitas sebagai pewaris kerajaan Allah yang dikatakan di dalam ayat yang ke-17. Nah, di ayat yang ke-17 ini menegaskan kepada kita bahwa anak-anak Allah dan sebagai anak-anak Allah juga kita adalah pewaris janji Allah. Artinya apa? Artinya yang pertama, kita memiliki hubungan yang erat dengan Allah. Sebagai apa? Sebagai Bapa. Memiliki hubungan yang erat kita dengan Tuhan, dan Tuhan itu sebagai Bapa kita. Nah, ini janji yang Tuhan berikan bagi kita. Yang kedua, arti yang kedua, yaitu kita mendapatkan hak. Hak untuk apa? Hak untuk menerima janji Tuhan. Jadi kita punya hak untuk menerima janji Tuhan itu yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, ini yang kedua, arti yang kedua. Yang ketiga, arti yang ketiga, kita memiliki suatu kepastian keselamatan dan hidup yang kekal. Jadi kita memiliki apa? Kepastian. Saya dan Bapak Ibu mendapatkan suatu kepastian dari Tuhan. Jikalau besok atau lusa atau kapan saja kita dipanggil Tuhan, pasti kita masuk surga. Ada amin Bapak Ibu? Jadi inilah yang harus kita memahami. Jadi oleh sebab itu saya mau menekankan kepada pemuda remaja kita yang berada di tempat ini. Saudara itu adalah pemuda yang memiliki keselamatan yang tidak akan pernah hilang itu. Dan oleh sebab itu kita harus bangga memiliki Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengapa? Karena kita ini adalah pewaris kerajaan Allah. Janganlah ini pewaris kerajaan Allah kita buang dan kita jual pewaris kerajaan Allah. Karena apa? Karena cinta. Karena apa? Karena uang, karena harta, karena tata. Wow, jangan. Karena ini janji Allah yang Allah berikan bagi kita. Jadi ini semua bukan kebohongan publik, bukan. Tapi ada sebuah kepastian yang berjanji kepada kita. Kalau misalnya Bapak Gembala berjanji bagi kita, mungkin bisa tidak gitu. Tapi kalau Allah yang berjanji kepada kita, ini adalah sebuah kepastian yang Tuhan mau berikan bagi kita. Yaitu janji keselamatan. Semua orang juga mencari keselamatan. Tapi keselamatan hanya ada di dalam Yesus.
tidak ada di luar Yesus. Nah, ini yang perlu kita pahami dengan benar-benar, dengan sungguh-sungguh. Jadi walaupun kita atau namun status kita sebagai ahli waris bukan hanya soal menerima berkat, tetapi juga kita dipanggil untuk kita hidup sesuai dengan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Hidup identitas kita sebagai anak-anak Allah seperti apa? Sehingga Allah itu, orang lain bisa melihat Allah itu ada di dalam diri kita. Yesus Tuhan kita adalah kasih. Tapi bagaimana kasih itu kita sebagai anak-anak bisa menunjukkan identitas kita sebagai pewaris kerajaan Allah yang memiliki kasih itu. Seperti apa? Karena kasih Kristus adalah kasih yang menembus semua batas. Batas apa? Batas sosial, batas pendidikan, ya, batas rambut. Kalau sudah mengasihi Tuhan, sudah tidak ada lagi lihat itu orang rambut keriting, rambut lurus, atau kulit putih, kulit hitam, tidak ada. Ya, jadi kasih Kristus menembus semuanya. Jadi sudah tidak ada perbedaan lagi di antara kita. Ada amin Bapak Ibu? Kalau kami di Batu itu, rata-rata jemaat itu dari semua ada. Mau dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nia sampai Pulau Mengai. Walaupun itu cuma satu-satu orang. Ada. Jadi semua itu dengan budaya yang begitu bermacam-macam, kompleks di situ. Ada orang hitam, ada orang putih, ada rambut lurus, ada rambut keriting. Semuanya ada di situ. Tetapi kami bisa bersatu di dalam situ karena apa? Karena kasih Kristus itu yang tidak membatasi. Nah, ini mari kita belajar bersama-sama bahwa kita sebagai ahli waris, sebagai identitas, sebagai kita seorang anak-anak Tuhan, kita memiliki identitas ini. Dan identitas ini bukan kita tutupi dengan baju kita, tapi diperlihatkan. Itu loh anak Tuhan. Jadi orang bisa melihat identitas kita. Nah, ini penting Bapak Ibu. Akhir-akhir ini semakin hari orang sudah tidak mempertunjukkan lagi kasih itu. Kenapa? Karena dunia ini semakin hari membawa kita ke arah yang lebih mementingkan diri kita sendiri. Bapak Ibu sadar nggak sadar ketika kita pergi kemana aja, ke bank mengantri, orang sudah tidak peduli satu dengan yang lain. Sudah asik dengan handphonenya sendiri. Dan itu sadar tidak sadar kita sudah terjebak di dalam hal itu. Bahkan kita tidak peduli siapa orang itu di belakang. Kalaupun terjadi sesuatu dengan kita tidak tahu, kita asik. Kenapa? Karena kasih ini mulai meluntur. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dunia saat-saat ini mengarahkan kita ke situ. Sadar tidak sadar kita sudah terjebak gitu. Bahkan setiap hari pun kita bangun, yang kita cari itu handphone dulu. Lihat status story-nya dulu. Tidak ada lagi. Ya, kita buka Alkitab dan baca renungkan sedikit. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi kalau kita lihat dari poin ini, yang pertama yaitu identitas kita sebagai anak-anak Allah, itu memiliki beberapa ciri utama yang bisa kita lihat di dalam kehidupannya. Yang pertama, ciri yang pertama, ingat bahwa ciri yang pertama kita ditebus oleh darah Kristus. Kita ini orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus. Oleh sebab itu jangan kita hidup seenaknya saja. Kenapa? Itu sudah berbicara tentang tanggung jawab. Kita, saya dan Bapak Ibu ini ditebus oleh darah Kristus. Darah yang mahal. Kita menjadi anak-anak Allah bukan karena usaha kita. Bukan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan melalui pengorbanan Yesus. Nah, ini dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Dia berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Supaya apa? Supaya menjadi anak-anak Allah. Jadi saya dan Bapak Ibu ketika percaya Yesus, kita telah ditebus oleh darah Yesus. Maka kita diberi kuasa Bapak Ibu. Kuasa apa? Kuasa Tuhan itu. Jadi kalau orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, itu sudah tidak ada lagi takut setan. Ya. Kita ini sudah memiliki kuasa Tuhan. Jadi kuasa Tuhan itu sudah ada dalam diri kita. Yang lebih parah lagi anak Tuhan bisa kerasukan setan. Wah, ini lebih bahaya.
Dia benarkah sungguh-sungguh percaya Yesus? Benarkah dia ini adalah orang Kristen yang memiliki identitas anak-anak Tuhan? Atau masih lewat kuburan, masih takut? Atau mungkin mau ke toilet malam-malam gak ada yang berani. Minta dulu, Pak ngantar dulu. Nah ini masalah ini. Ya, jadi mari kita melihat ini kita sebagai pewaris kerajaan Allah. Nah ini yang Tuhan mau, itu ciri yang pertama. Bahwa ciri yang pertama kita ditebus oleh darah Kristus. Bukan dengan emas dan yang bukan. Tapi darah Yesus. Oh itu mahal sekali Bapak Ibu. Ya kalau sudah berbicara tentang darah itu ada sebuah pengorbanan yang Tuhan mau berikan. Dan ini yang perlu kita mencerminkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga orang lain bisa melihat itu anak Allah loh. Saya lihat dia sama seperti saya melihat Yesus yang ada di situ. Nah, inilah yang Yesus ajarkan kepada kita. Itulah yang kita kalau kita berbicara tentang tanggung jawab. Mulut ini bisa ngomong apa saja. Oh saya mengasihi Allah, tapi hati kadang bisa lihat seperti itu. Apalagi kita yang setiap hari baca firman Tuhan, bahkan mengajari jemaat untuk firman Tuhan, tapi tidak mencerminkan itu. Wah itu lebih berat tugas dan tanggung jawab itu. Makanya berbicara sebagai tanggung jawab itu berat. Bapak Ibu, saya dari latar belakang yang dulunya itu tidak benar. Tapi karena darah Yesuslah memberikan sebuah tanggung jawab ini bagi saya. Itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi gembala sidang itu bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu. Kadang kala saya mau berdoa, Tuhan berikan saya jemaat yang banyak. 1.000, 2.000. Tapi ketika saya dipercayakan Tuhan, saya diberi 2 jemaat saya sudah puyeng. Baru 2 jemaat saya sudah begini, apalagi 1.000 jemaat. Saya bisa cepat-cepat pulang ke surga itu. Benar Bapak Ibu, itu tidak mudah. Ya. Apalagi kalau saya model kayak saya orang Kupang ketemu orang Jawa. Mau konseling orang Jawa ini, waduh susahnya minta. Karena orang Kupang ini kan to the point kalau ngomong. Suka langsung ngomong, kamu tidak baik begitu. Orang Jawa belum tentu bisa menerima itu. Ya Bapak, itu susah sekali. Saya harus banyak bergumul dulu. Cuma tegur yang seperti ini harus seperti apa. Bahkan kalau mau bawa firman Tuhan juga saya mikir-mikir. Kalimat apa ya yang lebih enak supaya semuanya bisa terima. Itu sulit Bapak Ibu. Apalagi kalau ketemu orang gereja, waduh puyeng lagi. Ini harus kunjungan dulu. Itu tidak mudah Bapak Ibu. Apalagi ketemu orang Medan. Wow, ini orang Medan ini ngeri sedap gitu. Ya sudah keras ngomongnya lantang, gak mau tahu saja, sikat saja. Nah tidak seperti itu. Bayangkan kalau orang Medan ketemu orang Papua lagi diskusi firman Tuhan bertengkar di situ. Ya ini harus perlu hikmat. Ya. Jadi dalam mengurus itu tidak mudah Bapak Ibu. Nah ini yang kita harus pahami betul-betul. Kalau tidak ada darah Yesus di dalam diri kita, bisa hancur. Bapak Ibu, saya ini orang Timur, istrinya orang Sunda. Wah itu beratnya minta ampun Bapak Ibu. Yang itu yang Tuhan percayakan. Jadi harus benar-benar bergumul sama Tuhan. Jadi harus tahu identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi istri saya ini orang seberang. Sifat istri saya nggak mau lihat mulutnya yang ngomong, tapi lihat kelakuannya. Jadi saya juga hati-hati. Jadi maupun hati-hati sekali. Wah itu berat Bapak Ibu. Untuk mau menjelaskan itu kepada dia. Kekasih pujaan hati ini kan. Itu sulit Bapak Ibu. Jadi perlu doa. Minta hikmat Tuhan. Tuhan berikanlah hambamu hikmat. Supaya bisa menjelaskan ini. Sehingga nama Tuhan tidak dipermalukan. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu 2 kondisi yang Tuhan taruh saya di tempat itu. Harus untuk melayani Tuhan. Satu hal melayani jemaat. Hal yang kedua, saya harus mempersiapkan generasi muda. Hamba-hamba Tuhan ini. Supaya ketika turun di dalam dunia pelayanan, mereka bisa survive dalam pelayanan. Itu tidak mudah. Generasi Z ini itu tidak sama seperti generasi zamannya saya. Bapak Ibu lihat, terlalu keras mereka kepahitan.
Itu generasi Z saat ini. Ambil handphone saja mereka bisa sakit hati loh. Kalau kita dulu ambil handphone marah sama papa mama, kita dapat pukul. Kalau mereka sudah keluar dari rumah, nggak mau datang lagi. Nah itu perlu hikmat Tuhan untuk menyelesaikan persoalan itu. Hikmat Tuhan dan pengetahuan itu dua segi yang berbeda. Kalau pengetahuan berkata begini, anak salah itu perlu ditegur. Itu pengetahuan mengatakan itu. Tapi hikmat berkata, kalau anak salah, bagaimana cara menegurnya? Itu dua poin yang berbeda. Kalau orang timur tahu bahwa anak salah harus ditegur, angkat kayu, pukul dia. Hanya tahu begitu. Tapi hikmat mengajarkan bukan begitu caranya. Tidak semua kesalahan harus hajar dengan tongkat, ya? Nah itu butuh hikmat. Yang ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang tua yang memiliki identitas Kristus itu, ahli waris kerajaan surga. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan itu di dalam hidup kita, sehingga bisa melihat kita di hal itu. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, Bapak Ibu. Ciri yang kedua, yaitu kita hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Sebagai anak-anak Allah, kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran. Ini bukan sesuatu yang mudah. Itu susah, Bapak Ibu. Hidup di dalam kebenaran, meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa itu tidak mudah, Bapak Ibu. Meninggalkan dosa dikatakan. Setelah meninggalkan dosa apa? Mencerminkan karakter Allah itu. Wow, itu 3 poin yang sulit. Kalau kita bicara gampang, tapi lakukan. Itu berat. Meninggalkan dosa. Kebiasaan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itu ditinggalkan. Harus ditinggalkan, harus dibuang. Dan mencerminkan karakter Allah. Yaitu kita berbicara tentang kasih. Hidup harus benar. Anak-anak Tuhan, pemuda remaja yang ada juga, pacaran itu pacaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Meninggalkan dosa, hidup yang benar, jaga kekudusanmu. Karena itu poin yang penting. Hidup di dalam rumah tangga juga demikian, Bapak Ibu. Meninggalkan kebiasaannya. Karena Tuhan sudah kasih suami, kita cinta dia bukan hanya cinta fisiknya, tapi semua kekurangannya dia. Wah, itu tidak mudah. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mengapa demikian? Karena kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Mari kita buka, Bapak Ibu. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 berkata, barang siapa yang lahir dari Allah, ia tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Dan itu butuh proses yang panjang. Bukan berarti kita dengar hari ini sebentar keluar sudah seperti itu, tidak. Tapi kita butuh proses. Dan butuh proses itu buat kita harus melakukan, salibkan diri kita untuk melakukan hal itu. Saya dulu ini perokok berat, Bapak Ibu. Satu hari itu saya bisa habiskan 2-3 bungkus. Tapi ketika saya dipanggil Tuhan, saya harus memiliki proses itu. Proses itu tidak mudah, Bapak Ibu. Karena saya dari SD itu sampai 2009 itu saya masih merokok juga. Memiliki proses itu tidak mudah. Mungkin orang yang kasih nasihat ngomong itu gampang. Tapi orang yang mengalami hal itu sulit, Bapak Ibu. Karena itu nikotin itu sudah ada dan sudah jadi kecanduan. Dan itu butuh proses. Tapi kita harus punya niat dulu. Yang pertama harus punya niat. Niat mau berhenti. Jangan katakan saya mau berhenti tapi itu tidak punya niat. Kalau sudah ada kata tapi itu tidak bisa. Harus dulu komitmen dulu. Mau betul-betul. Nah kalau sudah mau betul-betul kita sadar kita ini tidak kuat. Oleh sebab kita butuh pertolongan Tuhan. Berdoa. Dan pasti Tuhan akan memiliki proses demi proses. Dan pasti kita akan bisa melewati. Itu contoh sederhana yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah, sebagai pewaris kerajaan surga.
Makanya dikatakan di situ ya. Mari Bapak Ibu kita buka tadi ya. Jadi dia katakan kita sebagai pewaris kerajaan Allah. Jadi kita tidak dapat berbuat dosa lagi kalau kita terus memiliki hubungan dengan Tuhan terus. Jadi hubungan ini perlu kita pupuk setiap hari. Setiap hari kita harus memupuknya. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, kalau kita sudah hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, ciri yang ketiga, hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini yang menuntun kita, yang memberi kita kepastian bahwa kita adalah anak-anak Allah. Makanya di dalam Roma pasal 8 ayat 14 dia berkata, semua orang dalam konteks ini orang percaya itu sudah dipimpin oleh Roh Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah. Hidup kita dipimpin oleh Roh. Bagaimana Roh Allah itu ada dalam diri kita, ini kita perlu dekatkan diri dengan hidup dengan kebenaran, dengan kekudusan. Nanti Roh Kudus berbicara terus. Semua orang percaya kita sudah memiliki Roh Kudus itu. Terkadang kala Roh Kudus berbicara di telinga kita tidak mau dengar. Kadang-kadang kita menyelepehkan itu. Dan akhirnya lama-kelamaan Roh Kudus sudah tidak mau berbicara lagi. Jadi itu perlu dilatih terus-menerus. Jadi kita ini sebagai orang percaya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara, ciri yang keempat, kita memiliki warisan kerajaan Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita memiliki janji Allah untuk hidup yang kekal. Dan segala berkat jasmani maupun rohani Tuhan akan memberikan kepada kita. Roma 8 ayat 17 berkata, jikalau kita adalah anak, maka kita juga ahli waris, yakni ahli waris Allah, yang berhak menerima janji Tuhan. Itulah firman yang tadi kita renungkan bersama. Jadi itu ciri yang keempat. Ciri yang kelima, menjadi terang dan garam dunia. Jadi identitas kita sebagai anak-anak Allah, kita harus terlihat dalam cara hidup kita. Menjadi terang. Terang itu pasti terlihat ya Bapak Ibu. Mau di mana saya pasti terlihat. Jadi kita nih, anak-anak Tuhan ini anak-anak terang. Jadi kita jalan kemana pasti orang lihat terang itu kan. Bercahaya terus. Nah ini yang Tuhan minta. Mau kemana saja Bapak Ibu, pasti orang akan lihat. Itu orang Kristen, pengikut Yesus. Jadi kita bukan hidup lagi di dalam kegelapan, tapi di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Matius 5 ayat 16 berkata begini, hendaklah terangmu bercahaya. Bercahaya di mana? Di depan orang. Inilah Yohanes pasal 5 ayat 16. Ya, coba Bapak Ibu buka Matius pasal 5 ayat 16. Ada yang bisa menolong saya? Matius pasal 5 ayat 16 berkata apa? Amin. Silakan duduk. Jadi dia katakan, dia menegaskan, hendaklah, ini kata perintah, hendaklah terangmu itu bercahaya di depan orang. Untuk apa bercahaya di depan orang? Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik, sehingga nama Yesus dipermuliakan Bapak Ibu. Di daerah saya Bapak Ibu, NTT khususnya, orang Kristen banyak di sana. Di rumah orang Kristen itu kalau ibu buka langsung ada gambar andalan mereka. Itu Tuhan Yesus lagi duduk perjamuan kasih. Salibnya besar-besar. Jalan kemana itu salibnya gantung di leher besar. Tapi dari orang yang sama juga itu keluar seluruh binatang ada dalam lehernya. Bayangkan, mana nama Tuhan mau dipermuliakan. Karena kita jalan semua bercahaya kan. Bapak Ibu jalan kemana saja pasti ada yang gantungan salib ini bercahaya semua. Tapi nanti orang lihat ini. Menolong enggak? Apa enggak? Nah ini kira-kira Tuhan kita dipermuliakan atau dipermalukan? Wah jadi orang Kristen itu salibkan diri betul-betul Bapak Ibu. Ya tidak mudah. Supaya apa? Bapamu yang di surga dipermuliakan. Dipertegaskan lagi. Dan itulah Yesus.
dia datang di dalam dunia. Bahkan ahli Taurat pun mencobai dia. Dia tidak terjebak dari itu. Dia terus mempermuliakan Bapaknya di surga. Dia datang sebagai manusia, menjadi manusia. Pagi-pagi benar Yesus sudah berdoa. Supaya apa? Supaya murid-muridnya melihat apa yang diajarkan itu Bapaknya dia di surga dipermuliakan. Dia bergaul dengan seorang pelacur. Untuk apa? Supaya Bapaknya dipermuliakan. Karena Allah adalah kasih. Tidak pernah kasih itu tidak membatasi. Tembus batas. Yang Maha Kudus datang bergaul dengan orang berdosa. Wow, itulah Kristus ajarkan kepada kita. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus mengajarkan juga ciri yang keenam, memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Kita dapat berseru kepada Allah, Bapa yang penuh kasih memiliki hubungan yang erat dengan anaknya. Harus memiliki hubungan yang erat. Makanya di dalam Galatia pasal 4 ayat 6, kalau kita lihat Galatia pasal 6 dia katakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh Allahnya ke dalam anak hati kita. Yang berseru, ya Bapa. Jadi harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Rajin baca firman Tuhan, berdoa, ini apa? Membuat hubungan kita lebih dekat dengan Tuhan. Terus berkomunikasi dengan Tuhan. Apapun itu, kalau kita menjalani hubungan komunikasi yang baik, itu pasti kita akan semakin dekat. Suami dan istri rajin berkomunikasi akan pasti memiliki hubungan yang kuat. Ini diajarkan. Melalui apa? Melalui doa. Jadi kalau kita mau punya hubungan yang erat dengan Yesus, rajin-rajin berdoalah. Terus berdoa. Sama juga dengan kita dengan suami. Kalau kita terus sering berkomunikasi dengan suami kita, pasti kita akan lebih hubungan, lebih intim lagi dengan suami. Akan lebih tahu, akan lebih mengenal lagi. Bahkan juga kita sebagai orang tua, kalau rajin berkomunikasi dengan anak, maka akan hubungan itu akan lebih dekat kita. Tapi kalau jarang-jarang komunikasi, ya dia akan jauh. Hubungan itu akan jauh. Maka itu kita perlu. Jadi kita sebagai anak-anak Allah, kita harus hidup di dalam iman, di dalam ketaatan, di dalam kasih kepada Tuhan. Serta apa? Kita dapat mencerminkan karakter Kristus ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa? Karena kita memiliki identitas itu. Identitas sebagai anak-anak Allah. Poin yang kedua, yaitu hidup dalam penderitaan bersama dengan Kristus. Ini kalau sudah kita dengar hidup dalam penderitaan di dalam Kristus, ini menderita apa? Banyak kompleks Bapak Ibu. Kita harus pikul salib, menderita. Contoh yang sederhana yang saya ambil. Saya kasih contoh diri saya. Saya ini orangnya suka marah-marah. Nah kalau sudah di dalam Kristus harus tahan, jangan marah-marah. Wah itu tidak gampang. Nah ini namanya salib. Itu menderita Bapak Ibu. Menderita. Kadang kalau Tuhan kasih ketemu lagi orang yang menjengkelkan. Itu untuk apa? Latih supaya jangan suka marah-marah. Itu menderita Bapak Ibu. Saya dulu disuruh berhenti rokok, menderita. Habis makan tuh menderita. Hati sudah ini, pingin mau cari di mana. Mulai cari akal manusia nih, supaya harus menghindari supaya ngerokok dulu. Menderita Bapak Ibu. Penderitaan bersama dengan Kristus. Karena kita mau jadi murid Yesus. Yang suka nonton film-film India pas jam doa, tahan menderita. Aduh ini sampai di mana ya ceritanya. Tapi ini jam doa, menderita Bapak Ibu. Ya, kalau bisa pun berdoa cepat dalam nama Yesus, haleluya, amin, supaya nonton. Ya, menderita, penderitaan bersama dengan Kristus. Nah ini poin yang kedua Bapak Ibu. Ya. Maka jadi katakan di dalam Roma pasal 17 menyatakan begini, bagian akhirnya itu. Ya, bahwa kita sebagai pewaris Allah, kita juga dipanggil. Ya kan? Kita dipanggil untuk apa? Untuk menderita bersama Kristus ini loh. Bayangkan kalau ketemu suami yang hidup selengean gitu. Habis mandi handuknya dibuang iya tuh, terus jalan. Mama sudah buat tempat tidur baik-baik, dibuat kasih begitu. Itu perlu penderitaan. Tahan napas. Ya kan? Menderita loh ini. Datang lagi mungkin sudah masak, sudah siap makanan yang enak, suaminya makan kok
yang asin menderita. Kita sudah berusaha untuk buat yang terbaik, tapi kok masih diprotes terus, menderita. Pikul salib itu. Supaya apa? Supaya Kristus ada di dalam dia, kita bisa melihat itu. Saya bersyukur dapat istri orang Jawa ya. Semuanya lembut. Kalau sama orang Timur, piring sutar bang. Gitu. Lempar semua. Menderita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ini sangat berarti ya. Kita harus menderita untuk Yesus. Supaya kita bisa melihat. Jadi kita harus siap dalam tantangan ini. Bapak Ibu siap menghadapi hal seperti ini? Ada yang pengusaha pasti kan ketemu juga karyawan-karyawan yang menjengkelkan ya. Maunya kerjanya cepat pulang tapi gajinya besar. Wah, itu menjengkelkan Bapak Ibu ya. Harus menunjukkan. Tapi namanya anak Tuhan, nah supaya bisa lihat kasih Yesus ada di situ. Itu yang jadi kita tuh, jadi kalau kita menderita itu jangan takut Bapak Ibu. Memang kita ini ahli waris kok. Jadi kalau keluar dari sini mungkin ada di jalan menjengkelkan kita ya. Mungkin ketemu karena mau buru-buru, ketemu mak-mak, letingnya ke kiri belok ke kanan. Wah, itu juga jengkel kan? Harus tahan. Ya. Ini itu hal-hal sederhana ya. Jadi kita harus siap menghadapi tantangan ini. Mungkin kita kalau hidup benar begitu, dunia menolak kita. Tapi ingat Bapak Ibu, dengan saya ini hidup dalam kebenaran. Jadi dunia mau tolak pun ya sudah, itu resiko Bapak Ibu. Jadi kita harus menyangkal diri, menempatkan Tuhan itu di atas segala-galanya di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhanlah yang berotoritas dalam hidup kita, bukan kita. Kalau kita jadi repot. Jadi harus taruh Tuhan dulu. Dan yang ketiga kita dipanggil untuk tetap setia. Wah, ini bicara setia ini tidak mudah. Kesetiaan ini. Setia itu bukan berbicara 1-2 hari Bapak Ibu. Kalau gereja hari ini bisa luar biasa mengganyut, kesetiaan dari jemaat itu kan bukan berbicara 1-2 bulan ya Bapak Ibu ya. Itu sudah berbicara tahun demi tahun. Itu kesetiaan. Dan Tuhan minta kita seperti itu. Butuh pengorbanan, butuh kasih semua. Jadi, tapi Tuhan bilang begini, Tuhan mau berikan janji itu. Tetapi janji Tuhan adalah bahwa penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima. Nanti, bukan sekarang ya. Kalau mau buru-buru terima janji ini ya, Tuhan panggil dulu, baru kita terima kemuliaan itu di surga. Jadi sekarang kita terus dulu melatih untuk tetap setia. Setia sampai akhir. Sama seperti Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik dan benar. Mengakhiri pertandingan dunia ini loh. Setiap hari kita terus bertanding. Saya dan Bapak Ibu dari tadi pagi sampai hari ini kita lagi bertanding terus. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi artinya bahwa penderitaan yang kita alami itu tidak akan sama dengan yang kemuliaan yang akan kita terima. Apapun yang Bapak Ibu lakukan. Matius berkata begini. Segelas air putih saja jikalau engkau memberikan kepada hamba-Ku yang paling hina, engkau tidak pernah kehilangan upahmu di surga. Itu yang Tuhan katakan. Bapak Ibu bayangkan, setia memberi saja. Kita tidak berbicara tentang persembahan. Tapi air putih saja yang Bapak Ibu kasih, itu tidak kehilangan upah. Kalau air putih tambah kopi tambah gula itu bagaimana lagi? Oh, lebih luar biasa lagi kan? Ini itu setia. Setia memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan terus dinyatakan. Poin yang ketiga. Hiduplah dalam kuasa dan janji Allah. Hidup dalam kuasa dan janji Allah. Sebagai pewaris janji Allah, kita harus hidup di dalam iman. Dan keyakinan bahwa Tuhan berjanji, pasti Dia akan genapi.
Nah, kita bisa melihat di sini beberapa janji yang harus kita pegang teguh. Yaitu janji apa? Janji penyertaan Tuhan. Tuhan berjanji Dia akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Janji Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Sampai di surga Tuhan menyertai kita. Ini janji Tuhan yang dikatakan di dalam Matius pasal 28. Ayat 20b itu. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Opa-opa, oma-oma mungkin akan ditinggalkan anak cucu. Tapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan opa dan oma. Sampai di mana saja. Penyertaan Tuhan itu sampai selama-lamanya. Wow, itu luar biasa Bapak Ibu. Tuhan berjanji itu. Bahkan janji yang kedua lagi yang harus kita pahami dan kita mengerti benar-benar bahwa janji pemeliharaan Tuhan. Tuhan memelihara kita Bapak Ibu. Sampai hari ini Tuhan memelihara saya dan Bapak Ibu. Ada amin Bapak Ibu? Bapak Ibu sadar enggak bahwa Tuhan pelihara kita sampai hari ini? Pemeliharaan Dia itu luar biasa. Bukan pemeliharaan hanya dengan konsep materi yang Tuhan berikan. Tapi kita hari ini masih bisa sehat ini loh. Hari ini kita masih bisa bernapas ini loh. Bapak Ibu tahu enggak? Kita manusia ini satu hari menghabiskan berapa banyak oksigen? Satu hari kita bisa menghabiskan. Itu sampai 6 sampai 10 liter. Kalau 1 liter saja kali 25.000 itu berapa? Dikali lagi 365 hari. Itu luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Tuhan memelihara kita. Dan Filipi pasal 4 ayat 19 dia berkata lagi lebih detail. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Segala keperluanmu menurut apa? Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Segala keperluan kita itu apa? Bukan berbicara dalam konteks mobil, makan, bukan aja itu. Keperluan nafas, keperluan kesehatan, semua itu Tuhan penuhi kita. Kalau Tuhan kasih kamu 2M, tapi nafas saya tidak kasih. Bagaimana? Bisa menikmati itu? Jadi segala keperluan kita Tuhan berikan. Sampai sedetail itu Tuhan perhatikan itu. Bapak Ibu sadar enggak? Sampai Bapak Ibu jalan pun itu ada pemeliharaan Tuhan di situ. Kita tidak disenggol kendaraan yang lain. Sampai di sini itu selamat. Dari Bandulan sampai sini bisa selamat. Itu penyertaan Tuhan. Bisa saja jalan Tuhan kasih jatuh pohon di situ habis kita kan. Itulah keperluan kita. Tiap hari itu kita punya keperluan bukan berbicara masalah dompet, masalah makan, masalah minum. Bukan itu. Semua dikatakan. Makanya Allahku memenuhi segala. Kata segala keperluanmu ini. Itu semua-semuanya. Semua anggota tubuh kita tuh sehat. Dia jaga semua loh. Bayangkan kalau dia tidak jaga, satu saja yang sakit. Sakit gigi aja bisa semua menghambat yang lain. Segala keperluan yang Tuhan punya. Itu janji Tuhan. Kadang-kadang kita orang Kristen kalau sudah bilang janji itu hanya pikirnya apa? Finansial aja kan. Tidak ada yang lain gitu loh. Coba bayangkan kalau Tuhan tutup ini mata air semua. Bisa minum enggak kita? Mampus kita semua nih Bapak Ibu. Benar. Dia kasih kamu uang semua tapi dia tidak kasih mata air. Tidak kasih air. Bagaimana coba? Kemarin kejadian kebakaran di Los Angeles itu. Orang-orang kaya yang Tuhan bakar semua. Tapi mereka sampai cari air, Bapak Ibu. Uang sudah tidak ada harga lagi. Yang lebih harga apa? Air. Tapi ingat Bapa kita di surga memenuhi segala keperluan kita. Sampai yang sekecil Bapak Ibu tidak pikir, dia pikirkan itu. Itulah keperluan kita yang disiapkan oleh Tuhan. Makanya Filipi dia kata segala keperluan. Karena kita ini kan pikiran kita ini kan terbatas.
Terbatas. Kita tidak bisa sama seperti Tuhan. Bahkan yang sedetail pun kita tidak pikirkan. Tuhan pikirkan itu semua. Semuanya berjalan dengan normal semua hari ini. Pemeliharaan Tuhan. Itu janji pemeliharaan. Janji yang ketiga dari poin ini. Janji kemenangan. Ayat Roma pasal 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada seorang pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih dari pemenang di dalam Kristus. Lebih dari pemenang. Menang dalam segala hal kita. Menang bisa setia. Menang bisa bertahan, tidak berbuat dosa. Menang untuk menjadi seorang pesabar. Menang untuk fokus pada firman Tuhan. Itu kita menang. Menang melihat kelakuan suami. Tidak jatuh di dalam dosa. Menang dalam melihat kelakuan istri. Kita menjadi seorang pemenang. Nama Tuhan dipermuliakan. Ini yang Tuhan ajar kepada kita. Menjadi pemenang. Itu janji Tuhan. Penyertaan Tuhan. Tuhan memberikan sebuah kekuatan bagi kita. Supaya kita menjadi pemenang-pemenang. Ada amin? Kita ini memiliki ahli waris. Menjadi seorang pemenang. Jadi kita hidup dengan percaya. Hiduplah dengan percaya kepada apa? Janji-janji Tuhan. Kita tidak akan mudah goyah. Walaupun dunia buat seperti ini. Kalau poin-poin ini kita mengerti dan menerapkan ini. Sebaliknya kita akan menjadi pemenang. Berdoa. Kita berdoa, pagi bangun berdoa. Tuhan ini mau jalani hidup hari ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan tolong saya supaya saya jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Supaya Tuhan orang bisa lihat terang itu ada dalam diri saya. Karena dunia ini semakin hari semakin jahat. Tuhan jangan pernah melepaskan hamba-Mu. Pegang terus pimpin hamba-Mu. Dari pagi sampai tidur malam kembali. Nah, malamnya kita belajar lagi. Kita evaluasi kira-kira apa yang kita bersyukur tiap hari ini kita bisa menang, menjadi seorang pemenang. Pemenang dari apa? Menjalankan aktivitas hari ini. Itu yang kita lakukan terus menerus. Sampai apa? Sampai pada akhir kesudahan. Ahli waris. Nah, sekarang kita lihat lagi aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Apa aplikasi kita? Hidup dalam ketaatan dan iman. Jangan hanya mengandalkan pemahaman kita sendiri. Tetapi percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hatimu. Dalam setiap langkah hidup kita. Kita hidup harus dalam taat. Dalam iman. Itu aplikasi dalam hidup kita. Yang kedua, bersikap menghadapi. Bersiap. Siap menghadapi tantangan iman. Bangun pagi langsung dapat tantangan. Siap. Ada amin? Siap menghadapi tantangan. Nanti sebentar keluar dapat tantangan di luar sana. Langsung dapat. Keluar dari pintu ini mungkin langsung dapat. Tapi siap menghadapi tantangan itu. Ya harus siap. Sebagai pewaris kerajaan Allah ya. Yang berikutnya. Aplikasi. Melayanilah. Dengan sukacita anak muda. Melayani. Tunjukkan dengan ekspresi wajahmu. Engkau melayani Tuhan itu dengan sukacita. Menyanyi angkat pujian dengan sukacita. Jangan menyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bukan, tidak ada sukacita. Coba memberikan itu loh. Karena kita nyanyi ini kita lagi melayani Tuhan loh. Ekspresi itu loh. Jadi orang yang sebelah kanan ini ada masalah beban begitu banyak. Dia lihat dia punya teman menyanyikan dia sukacita. Ada dapat. Ini semua beban bawa juga sampai di dalam ibadah. Muka sudah tidak ada sukacita lagi. Nyanyi muka jahat terus. Kalau orang timur sudah biasa lihat muka-muka jahat begitu tuh. Kayak saya ini sudah biasa gitu. Sudah biasa lihat. Tapi penting. Ini aplikasi dalam hidup kita. Kalau kita mengaplikasikan itu dalam hidup. Sebagai ahli waris. Mau menerima ahli waris ini Bapak Ibu? Ya, ini yang Tuhan berikan bagi kita. Penuh. Jadi kesimpulan bagi kita. Sebagai anak Allah, kita adalah pewaris janjinya.
Dan ini bukan hanya suatu hak istimewa, tetapi tanggung jawab yang harus saya dan Bapak Ibu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita tetap setia dalam ketaatan dan percaya pada janji-janji Tuhan. Karena dalam kemuliaan Dia sediakan bagi kita di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.